jenis burung berukuran kecil yang tak dapat terbang tinggi. Puyuh masuk ke Indonesia sejak 1979. Salah satu sentra peternakan puyuh terletak di Desa Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, jika selama ini puyuh hanya dimanfaatkan telurnya saja, tapi di tangan Slamet Huryadi, puyuh bisa dijadikan aneka olahan makanan yang lezat dan juga bergizi. Salah satunya abon daging puyuh yang akan kita buat ini. Nah, ini dulu terinspirasi dari mana, Pak, bikin olahan makanan ini? Yang menginspirasi pembuatan abon ini adalah ternyata daging puyuh memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sekali, Mbak. Di mana dia memiliki kandungan protein sebanyak 22,13, sementara lemaknya cuma 0,47. Dan ini merupakan makanan sehat. Pembuatan abon daging puyuh cukup mudah. Daging puyuh yang sudah dipresto selama 1 jam disuir-suir tipis. Bumbunya pun sederhana. Cabai merah, bawang putih, bawang merah, jahe, garam, dan gula Jawa. Bumbu kemudian dihaluskan, lalu ditumis hingga harum. Tambahkan daun serai dan santan kelapa. Tunggu hingga mendidih, lalu masukkan suiran daging puyuh. Masak hingga mengering. Rasanya dijamin bikin ketagihan. Pria bernama lengkap Slamet Huryadi ini juga membuat telur asin burung puyuh. Telur asin kreasi Slamet ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ternyata 3 butir telur puyuh itu setara dengan 1 butir ayam kampung. Katakanlah hari ini 3 butir telur puyuh harganya Rp900. Sementara 1 butir ayam kampung nilai rupiahnya sudah Rp2.500. Jadi kalau kita memilih 3 butir telur puyuh, penghematan kita sudah antara Rp1.400 sampai Rp1.750 per butir. Telur puyuh ternyata bernilai gizi tinggi dan murah. Sayangnya, konsumsinya di masyarakat belum maksimal karena adanya pandangan negatif pada telur puyuh. Nah, kalau telur puyuh ini kan isunya kolesterolnya sangat tinggi ya, Pak ya. Terus gimana dong, Pak? Itu harus kita luruskan. Selama ini yang menyebut kolesterol tinggi itu karena kita berpacu kepada Badan Kementerian Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Sementara saya adalah satu-satunya orang di Indonesia yang meneliti kadar telur dan daging kolesterolnya, kolesterol padat maupun LDL HDL-nya. Telur puyuh yang dianggap berbahaya karena mengandung kolesterol tinggi, membuat Slamet tertarik untuk menelitinya. Penelitiannya membuktikan, ternyata kandungan lemak dalam telur puyuh hanya 0,47% saja. Kadar kolesterolnya hanya 291,6 mg per 100 gram. Sementara kebutuhan kolesterol manusia perharinya berkisar 1.200 mg. Telur burung puyuh ternyata sangat baik bagi kita. Di Jepang, telur puyuh dianggap sebagai makanan untuk otak karena mengandung kolin, senyawa yang dibutuhkan kinerja otak. Kandungan protein telur puyuh mencapai 13%, lebih tinggi dibandingkan telur ayam yang proteinnya hanya 11%. Jadi tidak mengherankan bila telur puyuh kerap dijadikan bekal makan untuk anak sekolah di Jepang. Kalau memang itu keputusan dari Bapak, mungkin sebaiknya saya ingin mengundurkan diri dari perusahaan ini. Maka konsekuensinya kamu tidak dapat pesangon. Slamet merintis usaha peternakan puyuh sejak 2002. Pria asal Jepara ini sadar akan besarnya potensi pasar puyuh. Daerah Jabodetabek dan Banten saja, permintaan telur puyuh mencapai 11 juta butir per minggunya. Sementara ketersediaannya hanya sekitar 3,5 juta butir saja. Slamet lalu tertarik memberdayakan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pasar puyuh. Sayang, usulan sistem inti plasma ternak puyuhnya ditolak oleh atasan tempat bekerjanya. Wah, nggak bisa, Mat. Malah nanti banyak yang meniru usaha kita. Tentunya banyak pesaing. Ya, kalau memang itu keputusan dari Bapak, mungkin sebaiknya saya ingin mengundurkan diri dari perusahaan ini. Kalau kamu mundur dari perusahaan ini, maka konsekuensinya kamu tidak dapat pesangon. Man.
Slamet, kini tercatat 250 orang lebih masyarakat sekitar yang telah menjadi mitranya. Perjuangan yang berat pernah Slamet jalani saat pertama kali beternak puyuh. Bermodalkan uang pas-pasan, suami dari Lulun Layungsari ini merintis peternakan puyuh di pekarangan rumahnya. Awalnya, Slamet beternak 4.000 ekor bibit puyuh. Bau kotoran puyuh yang menyengat membuat tetangga sekitarnya menjadi terganggu. Bau apa ya ini ya? Kotorannya apa teh? Puyuh pas Slamet. Bau ya. Kurang hari kerja ulah carioskeun bau atau sama ya. Mereka kesal dengan bau menyengat kotoran puyuh yang membuat aktivitas sehari-hari mereka terganggu. Pak, ini gimana nih? Bau nih kotoran puyuh yang Tenang dulu Bu, ini memang betul bau, tapi nanti ke depan ini akan bermanfaat buat kita semua sebenarnya. bikin penghasilan apa Pak di sini? Malah bau, ya malah bikin penyakit. Ya Bu, nanti saya perhatikan ya. Terima kasih atas masukannya. Yuk kita rame-rame yuk. Pak RT yuk. Sistem inti plasma yang digagas Slamet sekarang memiliki 1.520 binaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini yang baru pentas hari ini Pak. Salah satu binaan pria kelahiran 8 Juli 1971 ini adalah Darso, penjual bakso sekaligus tetangga satu kampung Slamet. Berawal dari pelatihan beternak puyuh yang diberikan Slamet 4 bulan lalu, Darso pun tertarik merintis usaha beternak puyuh. Dulu, pendapatan Darso hanya dari penjualan bakso saja, yaitu sekitar Rp60.000 per harinya. Sejak beternak puyuh, Darso bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup lumayan. Seiring dengan mahalnya harga daging sapi dan banyaknya pesaing, Darso lalu beralih menggunakan daging puyuh untuk bahan baksonya. Kalau bicara perbedaan penghasilan nih Pak, dulu pada saat Bapak masih jualan bakso daging sapi sama sekarang bakso daging puyuh, gimana Pak perbedaannya? Penghasilan dulu saya selama daging sapi penghasilannya cuma 200 paling gede. Sekarang daging puyuh ya bisa melunjak 400 per hari. Dulu saat baru beralih menjual bakso puyuh, warung Darso sempat sepi pembeli. Tak jarang konsumen yang datang urung membeli karena merasa aneh. Kalau respon dari masyarakat sekitar sini sendiri gimana Pak dengan bakso daging puyuh yang Bapak jual nih? Ya jarak 2 bulan 3 bulan masyarakat sini belum mengenalin daging bakso puyuh. Lama-lama ya sedikit demi sedikit lama-lama masyarakat sini mengenalin daging puyuh, bakso puyuh. Keunikan dan kenikmatan rasa bakso daging puyuh kini menjadi andalan Darso. Ia tak lagi memusingkan kenaikan harga daging sapi untuk bahan baksonya. Pendapatan dan pelanggan warung bakso milik Darso sekarang jauh meningkat. Peningkatan kesejahteraan yang dinikmati Darso inilah yang diperjuangkan Slamet. Slamet berhasil membuktikan beternak puyuh sangat menguntungkan. Apalagi kandungan gizi yang terkandung di dalamnya mampu mencerdaskan generasi bangsa. Slamet yakin lewat burung kecil yang disebut puyuh, semua orang bisa meningkatkan perekonomiannya hingga sejahtera. Dari sekian banyak jenis burung puyuh, Slamet memilih puyuh Jepang atau Coturnix japonica untuk diternakan. Puyuh Jepang perawatannya mudah, pertumbuhannya pun cepat. Ukuran tubuhnya kecil, cepat bertelur, dan tidak mudah terserang penyakit. Puyuh betina mulai bertelur di usia 45 hari. Telur tanpa proses perkawinan ini tak bisa ditetaskan dan hanya untuk dikonsumsi saja. Puyuh siap kawin saat mencapai usia 2,5 bulan. Proses mengkawinkan puyuh tidak rumit. Nah Pak, kalau untuk membedakan jantan sama betinanya gimana ini? Ya, kebenaran ini kita sedang mengawinkan puyuh Mbak Lia. Oke. Nah, ini bentuk fisik puyuh betina ditandai dengan warna bulu dada, ada corak totol-totolnya. Iya.
ini. Kalau ciri-ciri fisik lainnya mungkin selain dari bulu dada yang totol-totol ada Ya, lagi nggak, Pak? di sekitar kloaka dia itu ditandai dengan basah dia ininya. Nah, ini adalah jalan keluarnya telur dia sebenarnya. Oh gitu. Iya, ini. Ini kalau yang betina. Nah, sekarang kalau yang jantan, Pak, gimana Ya. ciri-cirinya? Ya, kalau yang jantan itu dia warnanya tidak ada totol-totol, tapi polos dia. Polos coklat. Puyuh tidak memerlukan kandang khusus saat musim kawin. Jadi, tak perlu ada pemisahan dari indukan lainnya. Syaratnya, populasi dalam satu kandang untuk kawin tak boleh terlalu padat. Jika biasanya dalam satu kandang berukuran 60 cm x 100 cm bisa diisi 40 ekor puyuh, maka untuk kandang perkawinan cukup diisi 35 ekor saja. 7 ekor jantan dengan 28 ekor betina. 1 ekor puyuh jantan bisa dikawinkan dengan 4 ekor puyuh betina. Tapi yang perlu diingat adalah sistem perkawinannya juga tidak boleh atau disarankan tidak seibu sebapak, melainkan crossbreeding, yaitu silang luar. 4 hari setelah proses perkawinan, betina akan bertelur. Telur kemudian dikumpulkan dan dibawa ke inkubator untuk ditetaskan. Suhu ideal untuk penetasan telur puyuh berkisar 38,5 derajat Celcius. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu 14 hari. Setelah 1 hari dalam inkubator dan bulunya sudah kering serta lincah pergerakannya, maka anakan puyuh bisa dipindah ke kandang anakan. Kandang anakan ini memiliki suhu 37 derajat Celcius. Anakan puyuh disimpan di sini selama 21 hari. Setelah itu bisa ditempatkan di kandang umum bersuhu ruangan. Puyuh dan telur berkualitas dihasilkan selamat dengan mengatur nilai gizi pakan. Pakan yang ia berikan adalah pakan organik dan nilai gizinya diatur sesuai usia puyuh. Selamat juga mengatur cara kawin agar tidak terjadi perkawinan dari anak indukan yang sama. Yang starter ini protein 23%, kalau yang dewasa nanti menjelang bertelur kita turunkan sebanyak 22,3%-an. Jadi kenapa yang lebih kecil ini lebih tinggi pemberian proteinnya? Dikarenakan dia harus mensupport pembentukan tulang, bulu, daging dia selama menjelang periode pra bertelur. Pakan puyuh usia 1 hingga 30 hari harus berprotein tinggi. Puyuh usia produksi, yakni di atas 30 hari hingga 18 bulan, diberi pakan berprotein rendah, yakni 22,3% saja. Untuk amannya, tempat pakan harus diberi kawat. Kelereng atau batu kecil pada tempat minum anakan puyuh berfungsi mencegah anakan puyuh mati tercebur ke dalam air minum. Nah, kalau dalam 1 tahun ini biasanya seekor betina bisa sampai menghasilkan berapa banyak telur, Pak? Alhamdulillah saat ini kita sudah bisa mencapai 300 butir per tahunnya. Yang semula sekitar di bawah 200 butir. Nah, ini berkat pakan yang kita kelola dengan baik dan manajemen yang kita tingkatkan terus. Keberhasilannya beternak puyuh justru membuat Selamat semakin giat membagikan ilmunya. Siapapun yang datang untuk belajar tentang beternak puyuh dilayaninya dengan baik. Bagi pemula yang ingin mencoba beternak puyuh, Selamat menawarkan paket bermodal 5 juta rupiah. Terdiri dari 600 ekor puyuh siap kawin, kandang, mesin tetas, dan pakan puyuh. Jika perawatannya sesuai anjuran, pada hari ke-17, puyuh-puyuh ini akan bertambah sekitar 400 ekor. Kini, Selamat memiliki sekitar 31.000 puyuh yang ia ternakan di lahan seluas 3.000 meter persegi miliknya. Per April 2014, harga telur puyuh mencapai Rp270 hingga Rp285 per butirnya. Jadi,
Bila dalam sehari ternaknya bisa menghasilkan 26.350 butir telur, maka penghasilan Slamet bisa mencapai Rp7.500.000 per hari. Pendapatan tersebut belum termasuk penjualan daging puyuh yang tak lagi memproduksi telur atau puyuh afkir. Puyuh afkir ini berusia di atas 18 bulan hingga 2 tahun. Puyuh ini dijual seharga Rp3.200 per ekornya. Sebuah pendapatan yang fantastis dari si lurik yang kaya manfaat. Jadi ini salah satu metode pakan alternatif buat ikan lele, Mbak Ria. Puyuh mudah dibudidayakan untuk menghasilkan telur dan daging. Slamet juga memanfaatkan kotorannya untuk dibuat biogas. Nah Pak, selain telurnya, dagingnya, apalagi nih yang bisa dimanfaatkan dari puyuh? Ya, selain telur dan daging, puyuh bisa dimanfaatkan yaitu kotorannya. Karena kotoran yang terkandung dalam sisa pakan dia yang dihasilkan dari kotoran puyuh ini memiliki kandungan unsur hara yang sangat tinggi sekali. Ya, berguna untuk pertanian pupuk organik, kemudian untuk pakan ikan, dan yang terakhir bisa dimanfaatkan untuk biogas. Proses pembuatan biogas dari kotoran puyuh cukup mudah. Setiap hari, 50 kg kotoran puyuh dimasukkan ke tabung digester berkapasitas 4 meter kubik, lalu diproses selama 14 hari. Biogas yang dihasilkan bisa langsung digunakan untuk memasak. Kotoran puyuh juga Slamet manfaatkan untuk pakan lele berusia 1,5 bulan. Kotoran puyuh ternyata mengandung banyak protein yang baik untuk perkembangan lele. Jadi ini salah satu metode pakan alternatif buat ikan lele, Mbak Lia, di mana pemanfaatan kotoran ini masih memiliki protein yang sangat tinggi sekali. Kita pernah analisa sampai 28% proteinnya. Itu yang terfermentasi, tetapi yang segar itu masih ada kandungan 17,7%, sehingga ini sangat memungkinkan untuk pakan alternatif di bidang perikanan. Kotoran puyuh mengandung protein tinggi karena proses dan anatomi metabolisme puyuh yang pendek. Jadi, protein dalam pakan puyuh tak terserap seluruhnya hingga terbuang dalam kotorannya. Pakan dari kotoran puyuh ini terbukti baik untuk pertumbuhan lele agar cepat besar. Penggunaan kotoran puyuh sebagai pakan lele hemat biaya. Harga 50 kg kotoran puyuh hanya Rp10.000 saja. Murah dan terjangkau bagi para peternak lele. Dan begini ke depannya Pak, apalagi yang ingin dikembangkan dari budidaya puyuh ini Pak? Ya, selain puyuh, perikanan ikan lele ini potensial sekali untuk dikembangkan karena memanfaatkan pakan alternatif yang ada dalam kotoran puyuh. Ke depan belut juga. Nah, lebih jauh lagi kita berencana akan bikin sebuah restoran atau pondok saung puyuh. Kita sudah memiliki brand pondok puyuh, sehingga nanti produk restoran ini akan disupport penuh dari bahan baku milik kita sendiri. Berkat usahanya memberdayakan masyarakat dari beternak puyuh, Slamet meraih juara 1 dalam lomba pelaku usaha hasil peternakan komoditi telur dan daging tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Slamet juga berhasil meraih penghargaan pelopor ketahanan pangan pada Hari Pangan Sedunia tingkat Provinsi Jawa Barat pada 2013 lalu. Kesuksesannya akhirnya membawa pria yang bergelut dengan puyuh sejak 1992 ini dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia. Sekarang Slamet terus merajut asa untuk menjadi profesor puyuh pertama di Indonesia. Usaha dan perjuangan Slamet lewat beternak puyuh akhirnya berbuah manis. Lewat burung puyuh dan telurnya, Slamet terus berkarya, membantu sesama untuk sejahtera.